Kemudian selanjutnya at-tabligh, ya, seluruh nabi. Beliau mengatakan apa? Syekh Ahmad Al-Marzuqi, Sayyid Al-Habib Ahmad Al-Marzuqi mengatakan apa? Arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi. Seluruh nabi, baik nabi yang rasul maupun nabi yang bukan rasul, ya, baik nabi yang rasul maupun nabi yang bukan rasul, semuanya menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, kepada umatnya. Nah, tabligh ini adalah salah satu sifat yang melekat pada diri seorang nabi, baik nabi yang rasul maupun nabi yang bukan rasul. Para ulama mengatakan bahwa setiap rasul itu adalah nabi, dan tidak setiap nabi itu rasul. Setiap rasul adalah nabi dan tidak setiap nabi itu rasul. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa jumlah nabi seluruhnya itu ada 124.000. 313 diantaranya adalah rasul. Jadi nabi yang sekaligus rasul itu ada 313. Yang nabi saja yang bukan rasul, ya, atau bukan begitu, ya, yang nabi, baik yang nabi rasul maupun nabi yang bukan rasul, itu semuanya berjumlah 124.000. Nabi yang sekaligus rasul di antara 124.000 itu ada 313. Nah, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya 25, ya. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa nabi dan rasul yang pertama adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam itu nabi sekaligus rasul, ya. Jangan percaya kepada sebagian orang Wahabi yang mengatakan bahwa Adam itu bukan nabi, bukan rasul. Sebagian Wahabi juga mengatakan bahwa nabi itu Adam itu hanya nabi tetapi bukan rasul. Ahlus Sunnah menyatakan bahwa Adam adalah nabi sekaligus rasul. Beliau adalah nabi dan rasul yang pertama. Dan beliau adalah orang yang ganteng wajahnya dan indah suaranya. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saut wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sauta. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi kecuali ganteng wajahnya, kecuali tampan rupanya, kecuali rupawan, ya, dan indah suaranya. Dan sesungguhnya nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling ganteng, paling tampan, paling rupawan, dan nabi yang paling indah suaranya. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa dulu manusia itu awalnya dari kera, ya. Kalau pernyataan ini dibenarkan, itu artinya menuduh manusia pertama yang Allah ciptakan, ya, yaitu Nabi Adam alaihi salam, itu mirip kera. Jadi nggak benar itu, ya. Nabi Adam adalah orang yang ganteng, orang yang rupawan. Bahkan beliau menguasai seluruh bahasa di dunia, ya. Beliau menguasai seluruh bahasa di dunia. Beliau bisa berpakaian, beliau bisa bercocok tanam, dan beliau mengajarkan cara bertani dan bercocok tanam kepada anak keturunan beliau. Dan beliau adalah orang yang indah suaranya. Beliau bisa berpakaian dengan pakaian yang layak, ya. Beliau bisa, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada beliau untuk bisa bagaimana berpakaian yang sopan, berpakaian yang layak, ya, layaknya seorang nabi. Jadi tidak benar kalau manusia-manusia pertama dulu itu seperti kera, ya, atau mirip seperti kera, digambarkan di dalam beberapa buku itu kemudian seperti ini, ya, bungkuk seperti ini, lalu berevolusi lama-kelamaan kemudian menjadi tegak dan kemudian tegak, ya, betul-betul tegak seperti manusia pada masa sekarang. Nah, ini tidaklah benar, ya. Karena Nabi Adam sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan adalah orang yang hasanal wajhi hasanas saut, rupawan dan indah suaranya. Nah, perlu kita sampaikan bahwa perbedaan antara nabi dan rasul yang disampaikan oleh banyak orang, ya, di kitab-kitab fikih, termasuk di kitab-kitab fikih yang diajarkan di pesantren, ini sebenarnya adalah
definisi tentang Nabi terutama, ini adalah definisi yang problematik. Ini adalah sebuah definisi yang iskal ya, menurut beberapa orang ahli tahqiq, ahli tadqiq ya. Menurut para ulama yang mutaqaddimin ya, beberapa ulama yang mutaqaddimin seperti Abu Mansur Al-Baghdadi ya, Asy-Syaibani dan beberapa ulama yang lain, Al-Baydawi, ya, Al-Fakhrur Razi, Al-Hafidh Ahmad Al-Ghumari, ini mereka mengatakan bahwa termasuk juga Al-Bayadi Al-Hanafi, mereka mengatakan bahwa definisi Nabi itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dan sesuai dengan akal sehat adalah apa? Orang yang Allah turunkan wahyu kepadanya, orang yang Allah turunkan wahyu kepadanya, diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, tetapi tidak datang dengan membawa syariat baru, tetapi diperintahkan mengikuti syariat Rasul yang datang sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah orang yang Allah turunkan wahyu kepadanya dan diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada umatnya ya, dan datang dengan membawa syariat baru, atau datang dengan menasakh, menghapus ya, beberapa syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Nah, ini definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli tahqiq. Jadi definisi mengenai Nabi dan Rasul itu memang banyak versi ya, banyak versi. Yang umum beredar di masyarakat adalah bahwa Nabi itu adalah orang yang Allah turunkan wahyu kepadanya, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Nah, ini problematik sebenarnya. Ya, iskal, fihi iskal ya, muskil. Ya, bagi kita muskil. Kenapa? Imam atau Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi misalkan, beliau mengatakan apa? Arsala anbiya dzawi fatanah. Nabi itu diutus ya, Nabi itu diutus. Diutus itu artinya apa? Diutus itu artinya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Allah menurunkan wahyu kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, Nabi itu dari kata an-nabi, itu dari kata an-naba yang artinya adalah berita. Ya. An-naba yang artinya apa? Berita. Bisa berarti fa'il ala wazni ya. Nabi itu wazannya adalah fa'il ya. Jika fa'il ini artinya adalah fa'il, maka artinya adalah penyampai berita. Kalau diartikan sebagai maf'ul ya, fa'il itu artinya adalah maf'ul, maka Nabi itu adalah orang yang menerima berita dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, salah satu sifat Nabi yang disebutkan di dalam bait Nazm yang ke-11 dari kitab Aqidatul Awam ini adalah apa? At-tabligh. Nabi itu adalah at-tabligh ya. Arsala anbiya dzawi fatanah bisidqi wat-tablighi. Nah, kenapa kemudian dibelokkan Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu dari Allah, tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah versi lain yang sebenarnya lebih masuk akal ya, dan lebih cocok dengan beberapa ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa kanan nasu ummatan wahidah. Apa lanjutan dari ayat ini? Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Faba'atsallahu an-nabiyyina, maka Allah kemudian mengutus para nabi. Tugasnya dua. Yang pertama adalah mubasysyirin ya, menyampaikan kabar gembira, wa mundzirin, dan menyampaikan peringatan kepada umatnya. Nah, menyampaikan kabar gembira itu artinya adalah menyampaikan wahyu kepada umatnya. Menyampaikan peringatan kepada umatnya itu artinya adalah mereka menyampaikan wahyu yang Allah terima ya, menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Bagaimana bisa memberikan kabar gembira dan bagaimana bisa memberikan peringatan kalau tidak menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada umatnya. Nah, di dalam ayat ini faba'atsallahu an-nabiyyin, Allah menggunakan redaksi apa? An-nabiyyin.
para nabi. Tugasnya disebutkan mubasyirin wa mundzirin. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi." Dan kami tidaklah mengutus sebelum engkau Muhammad, baik itu rasul maupun nabi. Nah, ini baik itu rasul maupun nabi. Jadi nabi maupun rasul itu diutus oleh Allah untuk apa? Menyampaikan wahyu kepada umatnya. Secara logika juga, ya, secara logika, kalau nabi itu Allah menurunkan wahyu kepadanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk disampaikan kepada umatnya, lah terus tugas dia sebagai nabi itu apa? Kita saja yang bukan nabi, bukan rasul, kita diperintahkan menyampaikan wahyu, ya, menyampaikan apa? Menyampaikan ilmu yang kita pelajari kepada sebanyak-banyaknya orang. Kita saja yang bukan ulama, ya. Kita saja yang bukan, apalagi nabi, apalagi rasul. Kita saja yang orang awam. Ya, kita diwajibkan untuk menyampaikan ilmu yang kita pelajari, terutama ilmu agama yang fardhu ain, kepada sebanyak-banyaknya orang. Ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hanya sekedar membuka wawasan kita, ya. Meskipun definisi nabi itu sudah definisi yang umum, ya, disampaikan di beberapa tempat, ya, terutama di Indonesia itu sudah populer, tetapi ada juga definisi lain, versi lain yang disampaikan oleh beberapa orang ulama yang sama-sama adalah ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah." Adalah nabi sebelum aku, kata Rasulullah, yub'atsu ila qaumihi khassah. Di sini menggunakan redaksi apa? Nabi. Nabi itu diutus kepada kaumnya. Nah, diutus kepada kaumnya itu artinya adalah apa? Diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Wa bu'ithtu, kata Rasulullah, ilan nasi kaffah, dan aku diutus kepada seluruh manusia dan jin, ya, seluruhnya, bukan hanya kepada kaum beliau, bukan hanya kepada satu suku, bukan hanya satu kabilah, tetapi beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi perbedaan nabi dan rasul seperti yang tadi sudah kami sampaikan, menurut sebagian ulama ahlus sunnati wal jamaah, berbeda dengan apa yang sudah populer selama ini, bahwa baik nabi maupun rasul itu sama-sama tabligh, ya. Dan ini sesuai dengan bait nazm yang ke-11. Arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Tabligh di sini salah satu sifat nabi itu adalah tabligh. Baik nabi yang sekaligus rasul maupun yang nabi saja, itu sama-sama memiliki sifat tabligh. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi tugas nabi itu adalah tabligh, ya. Nah, ini perlu kita sampaikan juga bahwa di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin." Maka tidaklah atas para rasul itu kecuali menyampaikan amanat Allah, ya, menyampaikan wahyu dengan terang kepada umatnya. Ya, jadi nabi atau rasul itu tidak bisa menciptakan hidayah pada hati orang-orang yang didakwai. Nabi itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya, pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk menciptakan hidayah itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil wewenang itu, ya, otoritas itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam sejarah ada beberapa nabi yang menyampaikan wahyu kepada umatnya, tetapi keluarganya sendiri atau banyak umatnya yang tidak taat kepada nabi tersebut. Kita tahu ada Kan'an, ya, putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, tidak masuk Islam dari umatnya kecuali sedikit, ya. Dan salah satu putra beliau yang bernama Kan'an juga kafir, tidak mau beriman kepada beliau. Begitu juga misalkan
ayah Nabi Ibrahim, Azar, ya. Menurut sebagian ulama beliau adalah kafir, tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga istri dari Nabi Lut alaihissalam. Begitu juga paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta, artinya adalah engkau wahai Muhammad sesungguhnya tidak bisa menciptakan hidayah pada diri orang-orang yang engkau inginkan orang-orang itu dapat hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah sang pencipta hidayah itu pada diri orang-orang yang Ia kehendaki. Para pemirsa NU Online yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu yang belum kita sebutkan, kita selesaikan ya dalam majelis ini, wal amanah. Ya, wal amanah. Para nabi itu memiliki sifat amanah. Ya, tidak ada satupun nabi itu yang khianah. Dalam masalah dunia, ya, misalkan nabi itu seorang nabi kalau dititipi barang oleh orang-orang di sekitarnya pasti akan menjaga barang itu dengan penuh amanah. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, ditemani oleh sahabat mulia beliau, Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah memerintahkan kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu beliau dan sekaligus menantu beliau, untuk jangan hijrah dulu, ya. Kenapa? Beliau perintahkan kepada Sayyidina Ali untuk tidak berhijrah terlebih dahulu dari Mekah menuju Madinah, karena banyak titipan-titipan yang dititipkan, barang-barang titipan yang dititipkan oleh masyarakat Mekah, ya, orang-orang kafir Mekah kepada baginda Nabi Muhammad dan belum sempat untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah Al-Amin, ya, orang yang bisa dipercaya, bahkan oleh orang-orang yang kemudian mendustakan kenabian beliau, kerasulan beliau. Nah, dalam urusan agama, ya, kalau itu dalam urusan duniawi, kalau dalam urusan agama, seorang nabi itu akan menyampaikan risalah Allah, akan menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, ya, tidak akan menambahkan, tidak akan mengurangi, tidak akan mengubahnya, tidak akan mendistorsinya, tidak akan menyelewengkan wahyu itu, karena setiap nabi itu memiliki sifat amanah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masih dalam pembahasan bait nazam yang ke-11. Ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada satu kaidah, ya, yang insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya hari Senin depan, bahwa para nabi itu maksum, ya, para nabi itu maksum dari 3 perkara, dari 3 hal. Yang pertama adalah dari kekufuran, sehingga Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyembah bulan, bintang dan matahari. Kemudian para nabi itu maksum, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa besar, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak pernah memiliki keinginan untuk berbuat zina dengan Zulaikha atau Zalikha. Kemudian para nabi itu juga maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa. Nah, ini insyaallah akan kita jelaskan, tinggal ini saja insyaallah. Setelah itu kita akan berlanjut ke bait nazam yang ke-12. Mudah-mudahan bermanfaat, singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada para nabi, para rasul. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.